Muhammad Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Yayasan Bina Insani ya, Grobogan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini menjelang siang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu kajian Ahad pagi ya, kajian Ahad pagi. Wallahu alam apakah ini rutin setiap hari Ahad atau bagaimana. Namun yang jelas ini adalah pertemuan saya yang pertama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini sesuai tema yang ditentukan oleh panitia, yaitu terkait dengan nikmatnya iman ya. Atau mungkin dalam bahasa Arabnya itu halawatul iman ya, manisnya iman. Namun sebelum penyampaian materi ya, berhubung ya mungkin besok hari kita selaku bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan ya yang ke-75 berarti ya. Ini juga satu yang perlu kita syukuri ya, syukur atas nikmat kemerdekaan, syukur atas nikmat keamanan kita di negeri kita bukan dalam keadaan perang, sehingga patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpikir berusaha ya untuk bagaimana mengisi nikmat Allah yang cukup besar ini, yang sangat besar ini untuk beribadah. Kemudian kita juga berada di akhir di akhir tahun 1441 Hijriah. Dan dalam beberapa hari lagi juga kita akan masuk kepada 1442 Hijriah. Ya, mudah-mudahan momen pergantian tahun Hijriah, momen hijrah ini juga menjadi motivasi ataupun saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki keluarga kita, meningkatkan kapasitas yayasan kita misalnya dan sebagainya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin bertanya, suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Baik, saya akan share presentasi. Ya, mungkin saya akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan diskusi ya. Jadi silahkan bisa melihat ke screen. Mohon saya dibuat host dulu ya. Mau share ini slide-nya, Pak Supriyadi. Sudah ya, sebentar. Baik. Ya, sudah terlihat?
Sudah, Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya iman, ya, atau sekali lagi dalam bahasa Arab halawatul iman, ya. Gambarnya kelihatan penuh atau ada yang terpotong? Penuh di sini. Ya, penuh ya, alhamdulillah. Ya. Halawatul iman, atau yang saya terjemahkan bagaimana kita meraih manisnya iman, ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu saja keimanan adalah benda ataupun sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, ya. Seharusnya seorang mukmin, seorang muslim menjadikan keimanan itu adalah hal yang paling dibela selama hidup. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu juga mereka berjihad, mereka berjuang, mereka berdakwah, itu adalah untuk dalam rangka mempertahankan iman mereka dan juga menyebarkan iman ini ke seluruh umat manusia. Namun kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, dunia berubah, orang-orang berubah, teknologi berubah, tradisi berubah, ya. Kadang-kadang keimanan ataupun ketaatan kepada Allah ini sesuatu yang kurang diperhatikan, baik diri kita ataupun anak-anak kita atau secara umum manusia. Banyak orang yang dalam kehidupan perhatian paling utama misalnya bisnisnya, perhatian paling utama karirnya, perhatian paling utama bagaimana supaya hartanya bertambah banyak, bagaimana misalnya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan mengumpulkan berbagai perhiasan ataupun kekayaan. Nah, dalam kesempatan ini kita mau mencoba mengembalikan bahwa yang paling berharga dalam diri kita dan kehidupan kita itu adalah iman. Dan bagaimana kita mencapainya agar iman itu terasa manis dalam diri kita. Apakah yang dimaksud dengan halawatul iman? Ya, jadi mungkin dalam pembukaan ini, halawatul iman itu apa? Manisnya iman itu apa? Bagaimana iman? Bagaimana nikmatnya iman itu? Apa yang dimaksud nikmatnya iman? Karena kan kebanyakan orang namanya nikmat itu sesuatu yang fisik, ya, nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya minum, nikmatnya jalan-jalan. Sementara iman itu sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Nah, nikmatnya iman itu adalah pertama bahagianya hati. Bahagianya hati karena dekat dengan Allah. Tenangnya jiwa dan pikiran, ya, karena kita berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Serta lapangnya dada kita, ya, mudah memaafkan, mudah meminta maaf, mudah untuk memaklumi dan memaklumi kekurangan orang lain ataupun menghargai prestasi orang lain, ya. Nah, apabila seseorang merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, maka dia akan mengutamakan keimanan itu, mengutamakan ibadah itu dari semua kenikmatan di dunia. Menjadi mudah baginya segala kesusahan dan capeknya badan dalam taat kepada Allah adalah kenikmatan. Sederhananya adalah bagaimana misalnya kita itu nikmat di dalam sholat, nikmat dalam membaca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu di sini misalnya sebagai guru ataupun sebagai ustadz, ya, bagaimana kita menikmati rutinitas ataupun pekerjaan kita dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gaji yang kita dapatkan dari mengajar itu kecil, ataupun kadang-kadang masyarakat itu tidak mau menerima atau respon mereka itu kurang dari ajakan kita. Kita mengajarkan mereka Al-Quran, kita mengajarkan mereka tata cara sholat, kita mengajarkan mereka syariat-syariat Islam, tapi mereka itu menganggap
menganggap sebelah mata hal-hal yang terkait dengan Islam. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya misalnya pengetahuan umum, ya, pengetahuan teknologi. Ya, bukan berarti itu tidak penting, tetapi Islamlah ya yang harus mendapatkan perhatian lebih. Nah, bagaimana kita itu merasa tenang, merasa nikmat ya dalam menyebarkan kebaikan ini? Ini dalam ada filosofi tentang manisnya iman. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ya, dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa tidak semua orang bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana manisnya madu hanya akan dirasakan oleh orang yang sehat, yang lidahnya sehat, demikian pula manisnya iman itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang imannya sehat. Ya. Seseorang kalau sakit dikasih makan yang paling enak sekalipun, ya rasanya hambar, rasanya pahit. Nah, begitu juga iman itu aslinya manis, ya. Salat itu indah, salat itu membawa ketenangan, membaca Al-Qur'an itu pahalanya besar, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu penuh kenikmatan. Ya, semua dalam Islam itu indah. Cuma tidak semua orang tertarik dengan Islam, ya karena kembali kepada yang tadi, bisa jadi ilmunya kurang, ataupun hatinya kotor, ya, atau dia sudah terbiasa dengan banyak perbuatan dosa yang menutup hatinya. Ya, jadi aslinya iman itu manis, ya. Bagaimana para sahabat bisa mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya, menghabiskan seluruh hidupnya untuk membela Islam, karena mereka begitu betul-betul merasakan iman itu manis dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Jadi nanti dalam materi ini kita akan mengetahui bagaimana caranya kita bisa merasakan manisnya iman, ya, dari hadis-hadis terutama yang disampaikan oleh Nabi, ataupun nanti saya sampaikan beberapa perkataan para ulama. Dari kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila salah satu atau 3-tiganya ada dalam diri seseorang, maka dia akan menemukan, merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang itu akan merasakan manisnya iman kalau dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya orang ataupun sesuatu yang paling dia cintai, ya, yang paling dia cintai, ya. Bagaimana menjadikan Allah dan Rasul-Nya paling dicintai itu? Misalnya kalau waktunya sholat berkumandang, ya, khususnya yang laki-laki, ya. Kalau laki-laki mah kan tidak pernah ada halangan, tidak pernah ada liburnya kalau sholat. Ketika azan berkumandang, kalau seseorang itu menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai, dia tinggalkan semuanya. Dia pergi ke masjid, dia sholat. Kalau misalnya sudah datang waktunya zakat, ya, dan dia sudah wajib zakat, maka dia keluarkan zakat itu dengan penuh dengan penuh semangat, dengan penuh kesegeraan, karena ini adalah perintah Allah, ya. Apabila misalnya di hadapannya itu ada ada orang yang perlu kita tolong dan kita mampu menolong, maka apabila dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai, dia keluarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dia lakukan. Itu tanda seseorang cinta kepada Allah. Kemudian manisnya iman itu kata Nabi akan diraih juga kalau seseorang itu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang dia menjalin persaudaraan, apakah itu suami dengan istri, istri dengan suami,
atau seseorang dengan orang lain. Ya, dalam dunia ini kan banyak ikatan ya. Ada orang ikatannya hanya sebatas bisnis, ada orang yang ikatannya hanya sebatas kepentingan, ada orang ikatannya hanya ikatan misalnya kerja gitu kan, antara atasan dengan bawahan. Nah, kata Nabi SAW, seseorang baru akan merasakan manisnya iman itu kalau persaudaraannya itu dibangun atas dasar karena cinta kepada Allah. Ya jangan jauh-jauh misalnya suami dengan istri. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memilih seorang calon istri atau calon suami itu karena hartanya atau karena keturunannya atau karena kecantikan ketampanannya, maka tidak akan langgeng. Yang akan langgeng itu kalau seseorang memilih pasangannya karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka. Dan yang ketiga adalah orang yang akan merasakan manisnya iman itu adalah orang yang wa ayyakroha ayya'uda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Orang yang dia benci kembali kepada kejahiliahan, benci kepada kegelapan, benci kepada kehidupan yang jauh dari Allah, ya, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan mungkin ya kalau saya baru usia mungkin masih pertengahan lah ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang usia 40, 50, 60. Dan masa lalu kita itu kan beda-beda. Usia 20-an itu gimana, usia 30-an itu bagaimana. Mungkin banyak orang atau banyak saudara-saudara kita atau di antara kita misalnya yang masa lalunya itu gelap. Nah, tapi sekarang rajin ngaji, rajin ke masjid. Nah, seseorang itu akan merasakan manisnya iman kalau dia itu benci dengan apa yang dia lakukan dulu. Ya, dulu mungkin pernah nggak sholat, dulu pernah jauh dari masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, ya. Nah, seseorang itu merasakan manisnya iman kalau dia itu membenci hal itu, ya, dan dia mencintai apa yang sekarang dilakukan. Rajin ke masjid, rajin mengaji, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang mirip ya dengan yang tadi, bahwa orang itu akan merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya iman, ya, kalau dia itu radiya billahi robba, dia ridho Allah sebagai Robnya, ya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ridho kepada Allah, ridho dengan Islam, ridho dengan Muhammad SAW sebagai Rasul. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin salah satunya kita perlu bangga ya bahwa sekarang itu orang untuk belajar Islam itu mudah ya, dengan fasilitas teknologi seperti ini, menggunakan Zoom misalnya, atau dengan handphone kita, orang belajar di YouTube juga bisa ya. Orang banyak lah ya, bahkan banyak kampus-kampus yang menawarkan pendidikan gratis misalnya untuk belajar Islam. Namun kita juga perlu mengetahui ya, perlu mengetahui bahwa di luar sana juga orang-orang yang non-muslim itu tidak tinggal diam ya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya mendapatkan informasi ya, ada beberapa lokasi khususnya saya di Jawa Barat ya, beberapa lokasi itu yang ternyata misionaris ataupun orientalis itu banyak sukses melakukan kristenisasi ya. Orang-orang kampung, orang-orang yang tidak punya, khususnya mereka diiming-imingi dengan sesuatu yang konsekuensinya ataupun mereka harus keluar dari agama Islam. Nah, oleh karena itu ini adalah kewajiban kita untuk pertama menjaga kita, diri kita, keluarga kita, juga kita harus waspada ya dengan orang-orang
dengan saudara-saudara kita di sekitar kita. Jangan sampai mereka menjual agamanya hanya demi misalnya beberapa kilogram beras atau misalnya sembako dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita mencoba masuk bagaimana caranya meraih manisnya iman, ya. Barangkali kita yang sudah dewasa lah ya, yang sudah banyak mendapatkan pengalaman dalam hidup, ya, kita mungkin merasakan ya bahwa sholat itu nikmat, ya. Saya tidak mengenal dari yang ada di Zoom ini kecuali Pak Supriyadi ya, yang tadi kontak saya ya. Barangkali di antara kita banyak yang sudah merasakan betapa sholat tahajud ya di waktu sahur itu nikmat, betapa misalnya membaca Al-Quran ya dengan khusyuk itu sangat nikmat. Bahkan banyak juga di antara kita atau saudara-saudara kita merasakan bahwa bersedekah itu lebih nikmat daripada menerima, ya. Memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Ya. Atau misalnya jangan jauh-jauh merasakan manisnya iman itu bagaimana? Ya contoh misalnya yang sering kita dengar adalah kalau orang habis pulang haji, kalau orang habis pulang umroh, aduh nikmat ya di Masjidil Haram, nikmat ya di Masjid Nabawi, bisa banyak sholat, bisa banyak membaca Al-Quran. Tapi begitu pulang ke tanah air, suasana seperti itu tidak ada lagi. Nah sebenarnya seharusnya kita merasakan nikmatnya iman itu jangan terpaku ke suatu saat tertentu atau tempat tertentu. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman ini setiap saat. Setiap saat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang bisa merasakan manisnya iman. Ya. Di antara bukti iman itu sudah terasa manis adalah juga apabila kita itu mudah beramal soleh. Mau sholat mudah, ya, mau membaca Al-Quran mudah, atau kita itu mampu menjauhi kemaksiatan, ya. Kemaksiatan yang mungkin ya, hampir menimpa semua orang, kata Nabi di akhir zaman ini adalah terkait dengan dosa riba. Ya. Di akhir zaman, kata Nabi SAW itu, orang tidak akan memperhatikan lagi apakah harta yang dia peroleh itu dari halal atau dari haram. Ya. Termasuk dosa riba. Kata para ulama, barang siapa di akhir zaman berusaha menjauhi riba, paling tidak dia akan kecipratan debunya. Jadi saking riba itu sudah menjadi sesuatu yang sangat merajalela di akhir zaman, orang yang berhati-hati pun dia pasti akan kecipratan. Nah, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal yang haram? Nah, kita memerlukan manisnya iman. Yang pertama, kembali kepada hadis yang tadi sudah disampaikan, bahwa manisnya iman itu apabila seseorang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling dicintai. Saya sering menyampaikan, kalau kita mau mengurutkan cinta kita itu kepada siapa saja, maka cinta seorang mukmin itu yang pertama kepada Allah. Ya, kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cinta yang pertama kita adalah kepada Allah. Kemudian kepada Rasul-Nya, ya. Dan cinta seorang mukmin kepada Allah, kepada Rasul adalah cinta yang mutlak, ya. Cinta yang mutlak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuruh kecuali kepada kebaikan, dan tidak akan pernah melarang kecuali dalam larangan itu ada keburukan. Ya, mutlak itu. Semua yang Allah sampaikan, semua yang Rasul sampaikan. Nah, cinta yang ketiga adalah kepada orang tua. Cuma cinta kepada orang tua tidak mutlak, ya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa pasti orang tua mah menginginkan anaknya kebaikan semua.
Ya tidak juga, ada juga orang tua yang menginginkan anaknya keburukan, ya seperti misalnya yang dialami oleh sahabat Amr bin As, ya, yang ketika dia mau masuk Islam, orang tuanya melarang, ya, atau Salman Al-Farisi misalnya, ya, Salman Al-Farisi. Banyak orang tua yang mungkin menurut orang tua baik, tetapi kita kan harus mengukur standar kebaikan itu dengan Islam. Jadi orang yang menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya yang paling dicintai, pasti merasakan manisnya iman. Kemudian, nah ini ya ayat di dalam surat surat At-Taubah ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ibaratnya ancaman ya kepada kita, peringatan kepada kita, jangan sampai hal-hal yang selama ini kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana", katakanlah jika bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau bisnis yang selalu dikhawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah yang disukai, ya lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah ancaman balasan dari Allah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kalau konteks ayat ini adalah terkait dengan jihad ya, jihad fisabilillah, perang di jalan Allah ya. Tapi ya konteks sekarang juga sama ya. Kadang-kadang kita misalnya lagi bercengkrama dengan anak-anak di rumah ya, ibu-ibunya lagi masak ya, yang lagi bersih-bersih rumah, ya. Kemudian ada panggilan apa? Misalnya panggilan untuk sholat, ya. Panggilan untuk sholat bapak-bapaknya, saking enaknya di rumah, sholatnya nanti saja, ya. Atau kita lagi ngurus misalnya perdagangan kita, perniagaan kita, kita hitung berapa untungnya, tiba-tiba misalnya ada panggilan untuk bersedekah, ya. Dan sedekah ini sangat diperlukan, ya sangat diperlukan. Nah, kita mau bagaimana ya? Memilih apakah memilih sedekah atau kita mau tidak mau bersedekah gitu ya. Nah, ini juga tantangan ya, tantangan bagi kita ya. Tapi kita harus yakin bahwa ketika kita mengeluarkan, kita apa istilahnya? Kan begini ya. Setan itu dia hanya bisanya berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan juga bisanya cuma menganggap indah sesuatu keburukan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu menganggap indah. Indah ya kalau misalnya kita pergi jalan-jalan dengan anak-anak tapi sholat misalnya lewat gitu. Indah ya kalau harta saya banyak ya, nggak usah disedekahkan ya. Atau misalnya naudzubillah misalnya terkait dengan kemaksiatan ya, sepertinya ini mengenakan, ini membahagiakan, ini sebuah kenikmatan, padahal itu kemaksiatan. Setan itu hanya memperindah, tazyin ya, memperindah saja. Padahal kalau kita sudah jatuh ke dalam kemaksiatan yang dia goda itu penyesalannya luar biasa. Banyak sekali orang ya terjatuh ya ke dalam kemaksiatan dan akhirnya dia menyesal. Nah, sebaliknya kalau kita mampu untuk melawan bisikan setan, maka yang ada adalah kenikmatan halawatul iman. Ya.
Bagi Bapak, saya yakin Bapak Ibu ini semua rajin bersedekah. Pasti Bapak Ibu merasakan betapa nikmatnya bersedekah, betapa nikmatnya bisa membantu orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan jangan sampai yang tadi disebutkan keluarga, harta, anak-anak, ya perniagaan itu menghalangi kita dari menunaikan perintah Allah, apalagi yang wajib-wajib, ya, apalagi yang wajib-wajib. Nah, contoh misalnya di sini yang real, ya, yang real tentang bagaimana mereka itu sanggup menahan rasa sakit, tetapi mereka merasakan manisnya iman, ya. Bilal bin Rabah, ya, seorang sahabat yang sangat-sangat terkenal, ya. Bilal bin Rabah. Kalau di kita mungkin ini, ya, Bilal itu jarang orang ngasih nama Bilal, ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang lain banyak, bahkan alhamdulillah saya pernah tinggal di Malaysia 9 tahun. Itu di sana yang namanya muadzin itu disebut Bilal. Jadi kalau di kita jarang-jarang ya muadzin gitu. Di sana muadzin atau yang suka adzan di masjid disebut Bilal namanya. Nah, kita tahu kisahnya Bilal, ya. Bilal ini adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Bagaimana dia disiksa di atas padang pasir yang terik, yang panas, ditindih dengan batu, namun dia tetap mempertahankan imannya dan dia mengulang-ulang ahad, ahad, ahad. Ya. Betapa dia merasakan manisnya iman itu bagi dia mampu mengalahkan beratnya siksaan dari tuannya. Kemudian misalnya Khobab bin Al-Arat, ya. Khobab bin Al-Arat juga seorang sahabat, ya, yang masih periode Makkah, ya, yang beliau dibakar di atas besi panas, ya, sehingga besi itu menjadi padam, api menjadi padam karena karena ya cairan yang keluar dari badan beliau, tapi beliau tidak rela, ya, apabila Nabi SAW itu disakiti sedikit pun, ya. Dan banyak lagi, ya, dan banyak lagi. Atau contoh lain misalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nama seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah, ya, seorang ulama besar, ya. Gurunya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah ini tidak luput dari siksaan, ya, sebagaimana ulama-ulama yang lain, Ahmad bin Hambal, ya, Imam Syafi'i juga pernah dipenjara. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya, ya, iman itu ada di dalam hati, ya. Surgaku ada di dalam hati, ya. Kalau aku di penjara, maka aku berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aku diusir, berarti aku jalan-jalan, ya. Jadi orang beriman itu kondisinya mau baik menurut orang, mau buruk menurut orang, maksudnya pandangan orang, ya. Mau sedang banyak harta ataupun sedang sehat atau sebaliknya lagi susah, sedang sakit. Apabila dia ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, dia akan tetap masih merasakan manisnya iman. Ini ada satu hadis bagaimana kita itu bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, agar kita dicintai oleh Allah, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ya. Jadi agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu zuhud di dunia, ya, ya, dengan kita zuhud di dunia, maka Allah akan suka kepada kita, akan cinta kepada kita. Dan zuhudlah dengan apa yang ada dalam tangan manusia, artinya tidak banyak meminta, ya. Tidak banyak meminta, niscaya manusia akan suka dengan kita. Beda lagi, ya. Kalau orang banyak meminta kepada kita sekali dua kali mungkin boleh, kita juga bisa ngasih, ya. Tapi kalau mintanya setiap saat, setiap waktu, lama-lama kita juga nggak suka gitu. Nah, salah satu rahasia kita mendapatkan cinta Allah
adalah dengan zuhud kita itu di dunia. Nah, kemudian yang kedua, cara kita mendapatkan manisnya iman itu yang tadi sudah saya sebutkan, mencintai seseorang karena Allah. Ya, tadi sudah disebutkan. Suami mencintai istri bukan karena kecantikannya, ya. Alhamdulillah kalau istri kita cantik, suami kita tampan, alhamdulillah, tapi bukan yang utama itu. Yang utama itu karena dia soleh, ya harusnya. Ya. Selama suami kita soleh, selama suami kita taat kepada Allah, ya apapun dalam rumah tangga yang terjadi, ya anggap itu dinamika dalam kehidupan. Ya. Uang dapur kurang, misalnya, cicilan misalnya belum selesai, ya itu nikmati saja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan segala jalan keluar. Kata Nabi SAW, ya ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah warajulani. Sebenarnya kalimat warajulani ini bukan 2 orang laki-laki saja, ya. Ya kalau suami dengan istrinya, maksudnya 2 orang, ya, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, misalnya suami dengan istri atau sebaliknya, yang mereka itu saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kalau memang Allah menghendaki berpisah, ya berpisah. Misalnya yang satu, ya, diperintahkan untuk pindah mengajar ke negeri lain, ya, menyebarkan Islam, ya tidak apa-apa selama dia berjuang untuk Allah. Kemudian ini juga tadi sudah disampaikan, mempertahankan iman itu akan mendapatkan manisnya iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kisah mempertahankan iman ini banyak, ya. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Kahfi ada apa? Kisah apa? Ashabul Kahfi, ya. Kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang lari ke gua, mereka karena mempertahankan iman. Kalau kita buka lagi surat Al-Buruj misalnya di juz 30, wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ada kisah Ashabul Ukhdud yang juga ini adalah kisah orang-orang yang mempertahankan iman sehingga mereka rela dilemparkan ke dalam kobaran api oleh raja yang zalim. Atau misalnya Bapak Ibu kenal ini misalnya seorang sahabat Yasir, ya. Yasir dengan istrinya siapa? Sumayyah, ya. Sumayyah yang disebut sebagai syahid pertama di dalam Islam, ya. Ketika periode Mekah, mereka rela mengorbankan jiwanya, ya, menghembuskan nafasnya yang terakhir karena mempertahankan iman. Nah, atau contoh dekatnya misalnya begini, kalau misalnya ada orang, kan sekarang itu beasiswa banyak sekali, ya Bapak Ibu sekalian, beasiswa ke Eropa, beasiswa ke Amerika, ya. Cuma kadang-kadang beasiswa ini menjadi misalnya jalan, ya, bagi orang-orang yang memusuhi Islam untuk mencuci otak, ya, generasi Islam. Banyak yang ketika di Indonesianya orang baik-baik, orang soleh, ketika studi di luar negeri balik-balik, ya, pemikirannya jadi berubah, ya, pemikirannya jadi berubah. Nah, meskipun, ya, orang-orang musuh-musuh Islam itu mengiming-imingi kita dengan hadiah yang banyak, ya, anak-anak kita dengan hadiah yang banyak, fasilitas yang banyak, tetapi kalau taruhannya adalah iman, jangan. Ya, kalau taruhannya iman adalah jangan. Lebih baik kita memilih sekolah yang Islam yang baik, universitas Islam yang baik, ya, demi mengamankan ataupun menyelamatkan iman generasi kita. Kemudian yang keempat sampai keenam, ini dalam satu hadis, ya, bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman. Ini ada dalam satu hadis
Kata Nabi SAW, an Ammar bin Yasir. Nah, tadi saya menyebut Yasir ya. Nah, Yasir anaknya Ammar, ya, seorang sahabat juga. Yasir itu ya syahid ya. Juga ibunya Sumayyah, istri dari Yasir, syahid juga. Nah, ini putranya Ammar, Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Yasir, ya ini dari Nabi SAW ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara-perkara ini ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. 1. Al-infaqu minal iqtar. Yaitu berinfak dalam kekikiran. Maksudnya apa? Maksudnya berinfak ketika kita itu merasakan kita ini sayang banget dengan harta kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sodakoh yang paling hebat itu, sodakoh yang paling luar biasa itu, anta tasodako wa anta sohihun syahihun takhshal faqra. Sedekah yang paling utama itu adalah ketika engkau sehat, engkau sangat sayang dengan hartamu, dan engkau sangat khawatir takut miskin. Ya, kalau orang sedekah ketika sakit, apalagi sudah menjelang ajal, ya itu mah mungkin biasa lah ya. Meskipun ya itu juga baik ya, sangat bagus. Tetapi orang yang luar biasa itu dia mau bersedekah ketika dia sehat, ketika dia merasa sayang ya, merasa sayang dengan hartanya dan dia takut kemiskinan. Atau misalnya dia sedang kesusahan ya, sedang kesusahan. Makanya kan dalam Islam itu semakin besar pengorbanan seseorang, semakin besar pahalanya. Ya. Nah, apabila orang mampu bersedekah di saat itu, ya, biasanya kan orang kalau sehat, apalagi misalnya masih muda gitu kan, banyak duit ya pengennya dipakai sendiri, keluarganya, boro-boro dipakai yang lain. Nah, orang yang akan merasakan manisnya iman itu demikian. Ya, pasti Bapak Ibu merasakan ya betapa bersedekah itu nikmat sekali. Membantu orang itu jiwa kita menjadi tenang gitu kan, menjadi menjadi damai gitu kan. Kemudian yang kedua, wa insafun nasi min nafsika. Bersikap adil terhadap manusia dari dirinya. Maksudnya kita itu objektif ya dengan orang. Tidak menganggap diri sendiri lebih tinggi atau menganggap orang lain lebih rendah ya. Artinya bagaimana menjadikan diri kita itu nyaman bersama orang lain ya. Tidak sombong, tidak takabur. Wa badlus salami lil alam, dan menyebarkan salam ya, menyebarkan kedamaian bagi seluruh alam ya. Artinya memberikan kontribusi yang baik ya, manfaat yang baik kepada manusia. Kemudian yang ke-7, 8 dan 9 ya, manisnya iman juga kata Nabi SAW dapat dirasakan apabila seseorang itu tarkul mirai di sisi saya terhalang ya. Wal kadhib, tarkul mirai fil kadhibi wal muzahah ya. Sebentar saya lihat. Tarkul mirai fil haqqi ya. Tarkul mirai fil haqqi ya. Meninggalkan berdebat ya, meskipun kita dalam posisi yang benar ya. Waktu saya masih berapa lama ya? Ya mungkin sekitar 10 menit lagi ya, insya Allah selesai. Nanti kita teruskan diskusi ya. Orang yang akan merasakan manisnya iman itu apabila dia tarkul mirai fil haqqi. Dia meninggalkan berdebat meskipun dia itu benar. Ya, kadang-kadang kan
dalam berdebat itu orang akan kelihatan akhlaknya. Ada orang yang kelihatan ilmunya dikit tapi ngomongnya banyak ya. Mungkin dalam saat-saat pemilu kemarin kita banyak nonton debat-debat ya, debat capres ataupun debat tokoh-tokoh gitu kan. Ada orang yang sebenarnya dia benar dan tetapi dia memilih untuk mengalah ya daripada berdebat di depan umum ya. Ya, berhadapan dengan orang yang kurang akhlaknya ya lebih baik mengalah untuk menang. Atau misalnya al-kadzibu ya, al-kadzibu fil muzahah wal kadzibu fil muzahah, meninggalkan dusta ya dalam bermain-main ya. Meskipun bermain-main kita tidak boleh bohong ya. Bohong itu tidak boleh meskipun kita main-main. Wa ya'lamu annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Nah, yang kesembilan, orang itu akan merasa tenang hatinya, merasa manisnya iman kalau dia itu yakin kepada Allah. Kalau rezeki itu bagian dari kita, tidak akan kemana, ya, tidak akan kemana. Kalau ternyata rezeki itu bukan untuk kita, sesusah-susah apapun kita meraihnya nggak akan dapat ya. Jadi tawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kadang-kadang kita juga perlu memahami dengan benar tawakal itu. Tawakal itu adalah bagian kedua ya, atau tahap kedua setelah ikhtiar. Ikhtiar dulu dengan maksimal, kemudian baru menyerahkan semuanya kepada Allah. Bukan tawakal itu artinya berpangku tangan, diam, nunggu aja, enggak ya. Baik usaha ataupun memajukan pendidikan, memajukan yayasan ya. Kita tawakal berusaha dulu maksimal, baru kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang ke-10 ya, yang akan melahirkan manisnya iman itu adalah apabila seseorang menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim. Hendaklah dia menundukkan pandangannya. Ya, maksudnya menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Ya. Dan kata para ulama, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, oh ini nggak boleh dilihat, ini nggak boleh dilakukan, ya, dan dia meninggalkannya, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi barang siapa yang melakukan sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang haram, maka dia akan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Ya, ya kita semua pasti pernah merasakan ya bahwa kemaksiatan itu hanya indah di awalnya saja tadi, diperindah oleh setan. Tapi ketika sudah dilakukan itu kemaksiatan, maka penyesalannya tiada akhir. Ya, tiada akhir. Jadi yang ke-10 menjaga pandangan, dan yang bahkan terkait dengan khususnya ya, terkhususnya dengan godaan wanita ya. Ini Nabi Yusuf saja berkata begini di dalam surat Yusuf ya. Kata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada apa yang diminta oleh perempuan-perempuan itu. Ya, mungkin kita sangat familiar ya dengan kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha ya dalam satu riwayat. Ya, tetapi Nabi Yusuf yang memiliki kecintaan kepada Allah, memiliki manisnya iman, dia mengatakan justru bagi aku ya Allah, lebih baik aku lebih suka berada dalam penjara daripada harus melakukan kemaksiatan. Ya, nah begitu juga ya. Ya, jadi kalau kita misalnya, ya Allah, sesungguhnya aku lebih cinta uang yang sedikit tapi halal
daripada uang yang banyak itu tapi dari yang haram. Nah, harus begitu. Mungkin korelasinya sekarang ya. Korelasinya sekarang. Ya Allah, aku ridho dengan yang lebih baik rumah saya ini sederhana saja ya Allah daripada megah tapi dibangun dari yang haram. Ya, kita harus begitu. Ya, merasa nikmat dengan sesuatu yang halal, merasa nikmat dengan sesuatu ketaatan kepada Allah daripada sesuatu yang lebih besar tapi bukan yang halal. Dan yang terakhir dalam hadis disebutkan ya bahwa halawatul iman itu akan diraih apabila khususnya di sini seorang istri ya, seorang istri dia akan merasakan manisnya iman apabila dia mampu menunaikan hak suami. Kata Nabi SAW, walau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha min idhami haqqihi wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala dhahri qatabin. Kata Nabi SAW, saking besarnya hak suami atas istrinya, kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud, niscaya aku menyuruh istri itu sujud kepada suami. Ya, tapi kan nggak boleh ya. Sujud itu hanya untuk Allah. Tetapi karena besarnya hak suami atas istri, maka Nabi seakan-akan membolehkan ataupun hampir kemungkin atau hampir bukan hampir mau ya. Seandainya mau menyuruh sujud, ya Nabi menyuruh sujud istri kepada suami. Dan kata Nabi SAW, seorang perempuan itu ya yang sudah bersuami, dia akan mendapatkan manisnya iman kalau dia itu menunaikan hak suaminya. Meskipun kata Nabi di sini digambarkan kalau suaminya itu menginginkan istrinya meskipun istrinya di atas, ya kalau di sini di atas sekedupnya. Sekedup itu ya kalau unta itu kan, kalau unta zaman dulu itu ada kotaknya ya, tempat orang ya, khususnya perempuan. Kalau perempuan kan tertutup. Nah, jadi meskipun atau dalam yang lain, hadis yang lain, meskipun istri sedang di dapur misalnya, kalau diminta oleh suaminya, ya istrinya harus datang. Nah, dan di situ akan mendapatkan manisnya iman. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan beberapa ya beberapa cara kita mendapatkan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai, bersaudara membina persaudaraan karena Allah, menjaga pandangan, yang menunaikan hak suami, kemudian meninggalkan perdebatan dan sebagainya. Apa buah dari halawatul iman ya? Apa positifnya ataupun buktinya ataupun perasaan yang dirasakan oleh orang yang memiliki nikmatnya iman itu apa ya? Maka kurang lebih ada dua ya, bahwa orang yang merasakan nikmatnya iman itu maka dia akan istildzadzut ta'ah, merasakan lezatnya ketaatan. Ya. Kita merasa bahwa membaca Al-Quran, sholat khusyuk, kemudian mengajarkan Al-Quran, kemudian bersedekah, itu lebih nikmat daripada misalnya orang kan biasanya kalau nyari kenikmatan kemana? Jalan-jalan ke pantai, naik gunung, pergi ke mall, atau kalau yang muda-muda misalnya ikut permainan ini, game itu, dan sebagainya. Nah, orang yang merasakan iman itu justru dalam ketaatan kepada Allah itu, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan yang kedua, orang yang merasakan manisnya iman itu, merasakan nikmatnya iman itu, dia akan merasa nikmat menjalani, menghadapi berbagai kesusahan dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Misalnya, ya Bapak Ibu misalnya ada yang membimbing
majelis taklim, Bapak Ibu ada yang membimbing madrasah, membimbing sekolah Islam, membimbing masyarakat, ya. Banyak tenaga yang keluar, waktu, pikiran, harta, ya. Nah, kalau kita sudah memiliki halawatul iman, maka berbagai kesulitan itu terasa ringan, bahkan terasa indah. Kan kadang-kadang sering ya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan yang lain, saya misalnya Bapak Ibu misalnya waktu mendirikan yayasan awal-awal, waktu mendirikan masjid awal-awal, waktu mendirikan madrasah awal-awal, selalu mengenang-enang masa lalu ya. Dana seadanya, tenaga seadanya. Tapi sekarang kita mengenang bahwa itu sesuatu yang manis karena kita mempersembahkannya untuk Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mau menutup materi tentang nikmatnya iman ini dengan satu ungkapan dari Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab, sang khalifah yang kedua, beliau pernah mengatakan, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak akan seseorang itu mengenal indahnya Islam apabila dia tidak mengetahui betapa gelapnya kejahiliahan. Makanya kan kita, sekali lagi, tidak akan seseorang itu mengenal indahnya Islam, manisnya iman, kalau dia tidak mengetahui betapa pahit dan gelapnya kejahiliahan. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan beberapa orang ya, ada orang-orang yang dulu ya jahiliyah banget, pokoknya orang inilah istilahnya apa ya? Ya istilahnya orang yang jauh dari Islam ya, misalnya ya negatif lah, mabuk-mabukan atau orang yang jauh dari Islam gitu kan. Tapi ketika mendapatkan hidayah, tetapi ketika dia mendapatkan hidayah, ternyata dia lebih bersemangat daripada orang yang dari kecil sudah Islam. Kenapa? Karena dia merasakan dulu itu hidupnya sangat gelap dan ketika masuk Islam dia mendapatkan keindahan. Ya, seperti orang yang baru keluar dari kegelapan yang pekat menuju cahaya yang terang, dia sangat gembira, dia sangat bersemangat. Ya, cuma ya bukan berarti kita harus ya kenapa saya dulu enggak begitu, jangan juga. Alhamdulillah kita berasal dari keluarga yang muslim ya, lingkungan yang muslim, tinggal kita pupuk bagaimana kita itu betul-betul merasakan iman. Wallahu alam bisawab, mohon maaf kalau terlalu panjang materi dari saya, dan selebihnya mari kita ini aja ya, diskusi ataupun bertukar pikiran jika ada yang mau ditanyakan. Wallahu alam bisawab, dari saya dari saya cukupkan ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini itu pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang materi pada pagi hari ini tentang halawatul iman, manisnya iman. Mungkin Pak Tarom atau Pak yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, kalau enggak saya mau bertanya ini.
Bisa langsung atau bisa di dalam itu ditulis ya dalam kolom chat itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau Pak Pri, ya, Kak Kamto, Pak Pri, nyambung enggak ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Oke. Ya, Ustaz, ini Iya. terkait dengan iman yang selalu kadang naik, kadang turun. Untuk bisa menjaga istiqomah, Ustaz, kira-kira ada masukan tanggapan biar imannya tetap stabil, Ustaz. Oh iya. Ya, Dengan Allah. Bapak siapa ini? Maaf. Pak Sukamto, Ustaz, ketua yayasannya ini. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Saya nanti mau nanya ini tentang yayasan ya karena baru pertama kali. Iya, Ustaz. Ya. Baik Pak Sukamto, ya jadi betul ya bahwa dalam kaitan pembahasan halawatul iman ini terkait juga dengan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus, ya, al-iman yazidu wa yanqus. Bagaimana supaya kita itu bisa mempertahankan keimanan kita, bahkan kalau bisa terus bertambah. Maka ya kata para ulama kan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa bagaimana supaya iman kita itu bertambah atau stabil ya dengan kita istiqomah dalam kebaikan ya. Istiqomah dalam terus melaksanakan amal soleh ya. Ada amal soleh yang sifatnya rutin, misalnya setiap hari kalau kita yang laki-laki ya, kalau bisa sholat 5 waktu itu di masjid ya. Kemudian selain sholat yang wajib kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Kemudian kita juga membaca Al-Quran ya, atau misalnya saum sunnah ya. Itu kalau pribadi kita. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Sukamto itu sebagai ketua yayasan? Kan alangkah baiknya apabila iman yang baik itu bukan diri kita aja, tapi semua anggota yayasan juga baik. Maka kita ada ibadah berjamaah misalnya. Yuk hari misalnya setiap bulan kita saum Ayyamul Bid berjamaah 3 hari. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Atau misalnya sekarang lagi musim wabah seperti ini, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat sekitar? Yuk misalnya masing-masing dari anggota yayasan itu menyisihkan sebagian yang dimiliki ya semampunya masing-masing ya, kemudian kita adakan bakti sosial ataupun santunan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi khususnya. Namun kan kadang-kadang sekali lagi ya manusia itu bukan malaikat ya, manusia itu bukan malaikat. Manusia itu tempat mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa ya. Bagaimana kalau sesekali suatu saat kita terjatuh kepada kemaksiatan ya? Satu sisi itu manusiawi, bahwa itu manusia, ya kita manusia. Tapi di sisi lain kita harus betul-betul menyesali dan beristighfar. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, ya. Jadi sebisa mungkin kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ya, baik secara pribadi ataupun bersama-sama berjamaah. Kalau kita terjatuh ke dalam keburukan, ya, maka kita harus segera bangkit. Ya, orang itu
tidak tercela kalau dia kalau dia itu berbuat salah, ya. Tapi yang jelas harus bangkit. Yang tercela itu kalau dia jatuh, kalau dia berbuat salah dan dia terus dalam kesalahan itu. Jadi tidak tercela orang berbuat salah, tapi setelah itu dia memperbaiki diri, menggantinya dengan amal-amal soleh. Dan yang lain lagi juga adalah bagaimana agar iman kita senantiasa baik, ya, yaitu dengan hidup berjamaah, senantiasa berada bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang baik. Ya, kata Nabi kan, kalau kita itu berteman dengan tukang minyak wangi, ya kita akan dapat wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan misalnya, ini bukan berarti merendahkan tukang besi, tukang las, ya bukan, ya. Tapi istilahnya gambarannya begitu, kalau seseorang misalnya deket-deket sama tukang besi, tukang pandai besi, ya lama-lama dia akan dapat bau busuknya ataupun misalnya terbakar bajunya. Jadi pilih lingkungan yang baik atau ciptakan lingkungan yang baik. Ya, alhamdulillah saya yakin dengan Yayasan Bina Insani ini bergerak di dalam pendidikan ataupun dakwah sosial keislaman, itu juga salah satu yang baik, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga ya dari Ibu Puji Rahayu. Langsung saya jawab ya. Indikator apa saja Ustaz seseorang yang tidak bisa merasakan iman, dan upaya apa saja yang harus kita lakukan, dan upaya apa saja yang harus kita jauhi? Ya, terima kasih. Indikator seseorang itu bisa merasakan iman, ya salah satunya tadi sudah saya sampaikan bahwa dia itu mudah untuk melakukan amal soleh, mudah untuk melakukan amal soleh, ya, mudah melangkahkan kaki ke masjid, mudah membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran, mudah untuk bersedekah, mudah untuk memaafkan, ya, mudah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manisnya iman itu bukan sesuatu yang instan kita bisa langsung dapat, tidak, ya. Tapi dia perlu waktu, perlu perjuangan, perlu kebiasaan. Orang tidak tiba-tiba bisa istiqomah sholat, tidak bisa tiba-tiba istiqomah baca Quran, tidak bisa tiba-tiba mudah bersedekah. Tapi sebelumnya dia ada step-step, ya, ada latihan-latihan. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan terus, ya. Ya. Nah, jadi indikatornya adalah demikian, bahwa kita itu merasa nikmat, ya, merasa mudah dalam melakukan amal soleh. Nah, upaya apa saja yang harus kita jauhi? Ya, upaya yang harus kita jauhi, ya, hal-hal yang bisa meruntuhkan keimanan kita, ya, menurunkan, mengurangi keimanan kita, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, ya, baik kemaksiatan yang sifatnya makanan, ya, ataupun kemaksiatan yang sifatnya pekerjaan ataupun perilaku kita. Mandi dah. Kemudian berikutnya dari Ibu Fitri Anggra ini, Assalamualaikum Ustadz, gimana agar selalu bersemangat dalam beribadah karena kadang-kadang malas menghinggapi diri, ya. Ya, itu tadi, kadang-kadang kita supaya semangat beribadah itu harus dipaksakan, ya. Harus dipaksakan, ya. Ya, sama seperti ini, ya, sama seperti mungkin Bapak Ibu yang masih naik motor ini, ya, naik motor manual, ya, bukan motor matic, ya. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3. Gigi 1 itu kan
adalah gigi yang paling kuat sebenarnya ya. Gigi yang paling kuat untuk menggerakkan motor itu dari tadinya diam supaya maju. Atau ketika ditanjakan ya. Tapi kalau misalnya motor itu sudah berjalan ya, gigi 2, gigi 3, apalagi gigi 4 misalnya, atau mobil ya, gigi 5 misalnya yang manual, sebenarnya gigi kalau sudah diri kita itu berjalan, sudah terbiasa dengan kebaikan, itu melanjutkan itu lebih mudah. Yang susah itu mengawali. Ya mungkin tadi Pak Sukamto atau misalnya yang dulu merintis yayasan, betapa susahnya kita memulai membangun yayasan. Orangnya sedikit, ya, dananya kurang, ya, pengetahuan, pengalaman kurang. Tetapi kita memaksakan diri dengan kemampuan yang ada sehingga terbentuklah yayasan itu atau masjid atau pesantren. Orang yang melanjutkan itu mudah, ya, melanjutkan itu mudah. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam kondisi down banget, dalam kondisi turun banget, berarti memaksakan diri. Tapi kalau kita sudah cukup rutin, ya bagaimana supaya kita semangat? Ya kita pertama harus istiqomah, kita kemudian cari teman-teman yang sama sevisi misi dengan kita, ya, sevisi misi dengan kita, ya, tukar pikiran dengan yayasan lain yang serupa, ya, tukar pikiran dengan misalnya lembaga-lembaga lain yang sejenis misalnya, demikian, ya. Nah, kalau malas memang ya mungkin kita semua tahulah kalau malas itu ya obatnya dipaksain gitu kan, ya, dipaksain, ya, nggak ada obat lain, ya, nggak ada obat lain, dan tidak ada yang lebih mujarab, ya, mengobati rasa malas selain diri kita sendiri, ya. Tanya ke diri kita mau malas sampai kapan gitu kan? Pekerjaan banyak, ya, urusan belum selesai, mau sampai kapan? Kalau sekarang malas-malasan, pekerjaan itu dikerjain aja kadang nggak selesai, apalagi nggak dikerjakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan kalau ada lagi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak, saya ingin memohon ya, dengan Pak Sukamto, ya. Kalau boleh, saya mau perkenalan dari Bapak terkait Yayasan Bina Insani ini, Pak, karena kita ketemunya di online begini. Mangga, Pak. Silakan, Pak Onggo. Ada satu lagi dari Pak Mustarom. Ya, mau tanya Pak Tat, ya. Ini ya, silakan. Ini sudah lama unek-unek ini terkait dulu itu saya sedikit cerita dulu tadi, ya. Dulu di kampung itu ada seorang kiai waktu peresmian mushola itu bercerita tentang seorang pemuda yang gembarnya itu gembar maksiat. Ternyata suatu hari itu beliau itu diundang hajatan itu membaca sholawat seperti itu. Ya ternyata pemuda yang bermaksiat, yang hidupnya bermaksiat itu meninggal dunia. Ya ternyata itu disiksa oleh Allah SWT. Ya, suatu saat, suatu ketika Rasulullah dengan malaikat itu berkeliling. Ya, pemuda itu disiksa. Ya, malaikat berkata, itu adalah umatmu ya Rasulullah. Dia seorang pemuda yang pekerjaannya itu selalu maksiat, tetapi dia pernah satu kali membaca sholawat seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah itu berkata, naikkan karena dia pernah membaca sholawat. Nah, pertanyaan Ustaz, apa memang betul kalian betul itu ya sangat
untung sekali itu seorang pemuda itu yang kerjanya maksiat tetapi bisa diangkat oleh siksa dari api neraka itu. Barangkali Ustaz punya mungkin hadis ataupun firman yang tentang dahsyatnya membaca sholawat itu Ustaz, sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk mengamalkan sholawat itu seperti itu. Karena ini waktu itu tidak sengaja mendengar dari ini seorang kiai yang waktu itu meresmikan mushola seperti itu. Ya, saya mendengar itu, dan ini masih mudah-mudahan akhirnya mau tanya dengan Ustadz Yusuf ini mungkin barangkali lebih memperkuat tentang mungkin yang disampaikan seorang kiai itu. Begitu Ustadz, yang intinya adalah betulkah dahsyatnya membaca sholawat itu bisa menolong dari mereka yang selalu berbuat maksiat seperti itu. Itu Ustadz barangkali. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Pak Mustarom ini mengisahkan kisah yang disebutkan oleh seorang kiai terkait dahsyatnya sholawat. Seorang pemuda yang banyak bermaksiat namun membaca sholawat sekali kemudian bisa diselamatkan dari api neraka. Nah sebenarnya wallahu alam ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya gaib, sesuatu yang sifatnya alam akhirat, kalau kita tidak menemukan hadis, tidak menemukan riwayat yang jelas, ya maka kita ya tidak perlu tidak perlu mencari-cari ya. Maksudnya terkait dengan apakah betul ada kisah pemuda demikian yang banyak bermaksiat kemudian hanya membaca sholawat sekali langsung langsung diselamatkan. Terkait dengan sholawat itu memang benar ya. Terkait dengan sholawat itu memang benar bahwa sholawat itu banyak sekali keutamaannya sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW di surga adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi SAW. Cuma kan sholawat ini tidak berdiri sendiri, ya. Sholawat ini tidak berdiri sendiri. Apakah misalnya bermanfaat kalau orang sholawat tapi dia tidak sholat wajib, dia tidak bersyahadat, atau dia tidak puasa Ramadan, dia tidak menunaikan zakat, atau dia misalnya melakukan dosa-dosa besar, ya. Kita juga harus membanding atau harus membaca rujukan-rujukan yang lain. Tetapi memang betul ya, memang betul bahwa dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu akan mengangkat seseorang dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga barang siapa yang dalam dirinya itu ada keimanan meskipun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah. Ya. Orang yang keimanannya masih ada ahli neraka yang dalam dirinya masih ada keimanan sebesar dzarrah, ya sebesar biji sawi atau sebesar atom, sekecil apapun keimanan, pada akhirnya akan diangkat dari neraka. Cuma kan kita menginginkan bahwa kita itu menjadi orang yang masuk surga tanpa harus melalui masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan membayangkan neraka itu api seperti api di dunia, ya. Jangan membayangkan siksa neraka itu dengan imajinasi manusia, ya. Tidak bisa dibayangkan dahsyatnya siksaan di dalam neraka sebagaimana manusia tidak bisa membayangkan nikmatnya yang sangat luar biasa di dalam surga. Dan satu hari di akhirat ya sama dengan 50.000 tahun hitungan kita manusia di dunia. Ya. Jadi jangan sampai dianggap sepele ya. Siksa dalam neraka. Intinya ya betul kita yakin dengan keutamaan sholawat. Tetapi ya ibadah kita sebaiknya semua dilaksanakan perintah Allah.
dari mulai sholatnya, zakatnya, semua perintah Allah kita laksanakan, termasuk salah satunya ya sholawat itu. Ya. Terkait benar atau tidak riwayat tadi, ya saya tidak mengetahui karena belum membaca apakah betul ada riwayat demikian. Ya. Dan riwayat juga kan banyak. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, doif, atau bahkan bisa jadi ada orang membuat-buat hadis palsu gitu kan. Jadi wallahu a'lam. Begitu Pak Mustarom, mohon maaf. Ya, makasih Tat. Syukuran Tat. Ya, sama-sama. Baik, boleh saya berkenalan dengan Yayasan Bina Insani ini, Pak Mustarom. Monggo saya pengen tahu apa yayasan kegiatannya. Kalau tentang yayasan, barangkali Pak Pri atau Pak Kamto itu yang lebih Pak. Saya termasuk binaannya dari Yayasan Bina Insani. Oh gitu, iya iya. Ya monggo Pak Mas Supriyadi atau Pak Sukamto. Mas Kamto mungkin bisa mendengar suara. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil nyopir nih Ustaz, ini perjalanan mau ke rumah baik. Masya Allah, fi amanillah. Iya sambil mendengarkan sambil perjalanan ke Ngawi, Jawa Timur. Masya Allah. Iya, intinya yayasannya ini lebih fokus di bidang pendidikan Ustaz, ada PAUD, kelompok bermain, ada TK, SD sampai SMP Ustaz. Masya Allah. Sudah berapa tahun ini yayasan? Berdiri 99 Ustaz. Masya Allah, udah 21 tahun ya. Iya. Ini mau persiapan buat SMA Ustaz, mohon doanya ini dan segera terkabul. Bitaufik, mudah-mudahan Allah memudahkan. Pengen juga silaturahim kapan-kapan. Masa terima kasih loh, ini ada bisa kenal Ustadz, bisa memberikan taufik pada teman-teman ini. Materinya sangat dahsyat, luar biasa. Oh ya, alhamdulillah. Hati-hati ini sambil nyopir ya. Iya, saat sambil nyopir ini. Hati-hati ya. Afan. Ini bisa dijelaskan Pak Pri, mungkin Pak Pri itu juga pengurus yayasan pembinanya malah itu Pak. Monggo. Oh ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lain kan yang ditanyakan terkait dengan Yayasan Bina Insani yang telah disampaikan Pak Kamto tadi. Oh iya. Apa? Ya mungkin cukup lah ya, cukup. Iya. Cuma kok nyampe kontak saya, gimana cara taunya? Nyampe ke saya. Ini tadi kemarin ada ya teman yang merekomendasikan Ustadz untuk mengisi kajian akad pagi ini. Yang biasanya yang mengisi kan dari teman-teman ya sekitar dari Solo, ada yang dari sendiri, yang rencana juga ada dari Kudus. Dan kemarin itu ada yang merekomendasikan Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf. Oh iya. Ini kajiannya setiap hari Ahad ya? Iya, dan selama pandemi ini kita mengadakan kajian via Zoom untuk kajian akad pagi. Kalau sebelum pandemi COVID ini kita juga ada agenda kajian akad pagi. Namun untuk pandemi ini malah rutin setiap pekan. Oh alhamdulillah, iya. Jadi kegiatan belajar masih off dulu ya? Atau online juga? Ya, online juga dan. Iya. Sudah banyak ini siswa-siswanya? Alhamdulillah untuk siswa yang ada di lembaga kami yaitu Al-Firdaus ya, mulai dari
KPIT, TKIT, SCIT, Ya, PIT, alhamdulillah ini sudah banyak juga, Tat. Masya Allah, ya, ya. Alhamdulillah. Termasuk sekolah IT yang pertama di Grobogan, Tat. Oh, Masya Allah, ya, ya. Barakallah. Saya Jawa Tengah itu baru nyampe itu aja, baru nyampe Brebes. Ini Eh, dari Semarang 64 kilo ke timur. ya, 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 ya. Dulu lama saya pernah ke ini mana ya? Ke Kudus pernah ya dulu udah lama tapi tahun 2001 apa ya. Sekarang jarang-jarang lagi. Mungkin cukup tadi ya untuk Iya, 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 monggo silahkan ditutup. mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami sebagai moderator, dan semoga kajian Ahad pagi ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa menjadikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT senantiasa bisa terjaga sehingga akan menghasilkan atau buah keimanan ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.